Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Lia Amelia Nur Hasanah selaku dosen pengampu dari Pendidikan Agama Universitas Cyber Asia semester 3. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ancaman intoleransi di era digital dengan studi kasus penyebaran hoax dan ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Sebelum memulai, izinkan saya, Nurlita Wulasari, selaku moderator, memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Kak Nikita Kesia Angelina Sinaga. Selanjutnya ada Kak Nur Windasari Ahmad. Selanjutnya ada Kak Nur Yasin. Selanjutnya Kak Orchid Rikihima Ananda Mukti. Selanjutnya ada Kak Putri Graciela Nur Azizah. Dan saya sendiri, Nurlita Wulasari. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan abstrak dari penelitian ini. Jadi penelitian ini menyoroti, di era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu sarana yang paling berpengaruh dalam penyebaran intoleransi, terutama terhadap etnis Tionghoa yang merupakan etnis mayoritas di Indonesia. Melalui banyaknya berita hoax, konten-konten yang bersifat provokatif di media sosial yang dipicu oleh isu agama, ini memperkuat stereotip negatif, diskriminatif, dan konflik sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan diketahui bahwa banyaknya konten-konten yang bersifat ujaran kebencian di media sosial itu mengacu pada etnis Tionghoa dan mengaitkan identitas agama dengan stereotip sosial yang sangat merugikan, sehingga pemicu perpecahan dan melemahnya solidaritas sosial di Indonesia. Agar hal tersebut tidak terus-menerus terjadi, maka diperlukannya regulasi, literasi digital, dan pendidikan multikultural yang diharapkan bisa menekan tingkat intoleransi agama dan membangun masyarakat digital yang inklusif. Baik, mari kita membahas dari pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya, etnis, dan agama yang sangat tinggi. Keberagaman ini menjadi kekayaan nasional sekaligus tantangan dalam menjaga kohesi sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, isu toleransi antar umat beragama menjadi perhatian utama karena berbagai insiden ketegangan dan konflik agama yang terjadi di berbagai wilayah. Fenomena ini semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif. Media sosial, meskipun memiliki potensi besar untuk edukasi dan komunikasi, juga menjadi sarana penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda intoleransi yang menargetkan kelompok minoritas, termasuk etnis Tionghoa. Ujaran kebencian berbasis agama tidak hanya menimbulkan stigma negatif terhadap kelompok tertentu, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas, melemahkan kohesi sosial, dan merusak nilai-nilai toleransi yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan penelitian dari pembahasan kita kali ini. Pentingnya mengkaji fenomena ini muncul dari kebutuhan untuk memahami bagaimana ujaran kebencian berbasis agama tersebar dan mempengaruhi persepsi masyarakat dalam konteks digital. Analisis ini diharapkan mampu mengidentifikasi pola komunikasi yang digunakan, strategi penyebaran hoax, serta dampaknya terhadap kohesi sosial dan interaksi antaragama. Selain itu, penelitian ini juga menjadi dasar bagi pengembangan strategi literasi digital, intervensi regulatif, dan program edukasi multikultural yang dapat menekan penyebaran intoleransi dan dapat memperkuat nilai-nilai toleransi di masyarakat. Lantas, pertanyaan penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini adalah bagaimana pola penyebaran ujaran kebencian berbasis agama terhadap etnis Tionghoa di media sosial Indonesia dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penyebaran serta penerimaan pesan-pesan intoleran tersebut di masyarakat digital.
Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis dan memahami mekanisme penyebaran ujaran kebencian berbasis agama di era digital. Dan yang kedua, mengeksplorasi dampaknya terhadap ketegangan sosial, serta memberikan rekomendasi bagi upaya pencegahan intoleransi melalui literasi digital dan pendidikan multikultural. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan akademisi dan masyarakat luas dalam mengelola keragaman sosial di era digital yang semakin kompleks ini. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Kerukunan umat beragama pada dasarnya menekankan pentingnya kehidupan yang harmonis antar pemeluk agama dengan saling menghormati hak setiap individu untuk menjalankan keyakinannya. Nah, prinsip ini sejalan dengan jaminan kebebasan beragama yang tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Kerukunan tidak hanya dipahami sebagai toleransi formal, tetapi juga tercermin dalam interaksi sosial yang sehat dan konstruktif antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konteks tersebut, toleransi menjadi sikap yang sangat krusial, terutama di era digital. Toleransi berperan dalam menghargai perbedaan pandangan, keyakinan, dan identitas sosial, sekaligus menjadi indikator kedewasaan sosial masyarakat pluralistik. Toleransi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis, yaitu kemampuan untuk menahan diri, menghindari diskriminasi, serta mengedepankan dialog dalam meyakinkan perbedaan. Lebih dari sekedar pengakuan terhadap keberagaman, pluralisme sendiri itu menuntut adanya penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam setiap interaksi sosial. Hal ini penting agar kehidupan bermasyarakat tetap bersifat inklusif dan tidak memunculkan ketimpangan maupun pengucilan terhadap kelompok tertentu. Pluralisme dengan demikian menjadi fondasi penting ya dalam membangun narasi anti-intoleransi di tengah masyarakat yang majemuk. Namun, perkembangan media sosial turut menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya potensi konflik sosial seperti penyebaran hoaks, penyebaran provokatif, dan lain-lainnya. Nah, penyebaran pesan provokatif, hoaks, dan ujaran kebencian ini berlangsung dengan sangat cepat di ruang digital, serta memperkuat sentimen negatif dan mempolarisasi masyarakat. Ujaran kebencian yang menyerang identitas agama maupun etnis ini terbukti dapat memicu konflik berbasis identitas. Oleh karena itu, penanggulangan intoleransi di era digital tidak dapat dilakukan secara parsial, namun diperlukan pendekatan multidimensional yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta pendidikan multikultural guna membangun masyarakat yang toleran, adil, dan berkeadaban. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis konten daring. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana intoleransi berkembang di era digital, khususnya melalui pola penyebaran ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti media sosial, berita daring, dan laporan resmi terkait ujaran kebencian. Lalu dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola penyebaran, aktor yang terlibat, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Hasil analisis ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran fenomena intoleransi digital, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat nilai toleransi dan kerukunan. Untuk selanjutnya bagian pembahasan yang pertama akan kita bahas yaitu konteks permasalahan. Pada awal tahun 2024, kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berbasis agama terhadap etnis Tionghoa terutama di media sosial memperlihatkan bagaimana ruang digital kerap disalahgunakan untuk menyebarkan narasi diskriminatif. Berbagai bentuk konten seperti meme, video pendek, ataupun artikel-artikel palsu sering digunakan untuk mengaitkan identitas agama dengan stereotip negatif yang merugikan beberapa kelompok tertentu. Penyebaran konten tersebut tidak hanya dilakukan oleh akun anonim, tetapi juga dilakukan dan diperkuat oleh influencer ataupun komunitas daring yang memiliki jangkauan audiens luas.
sehingga pesan kebencian dapat menyebar dengan cepat dan masif. Fenomena ini menjadi isu yang sangat penting karena berpotensi memicu ketegangan sosial, mengikis rasa saling percaya antar umat beragama, serta melemahkan nilai-nilai pluralisme dan toleransi yang menjadi fondasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia di era digital. Nah, untuk berikutnya ada contoh unggahan yang tidak sesuai dengan fakta ataupun hoax yang ada di media sosial yang terkait dengan etnis Tionghoa. Yang pertama ada pesan berantai bagi warga Tionghoa terkait dengan demo 28 Agustus 2025 kemarin yang dikatakan akan menyerang etnis Tionghoa dan mengulangi tragedi 1998 yang bersumber dari Komdigi 31 Agustus 2025. Dan yang kedua ada narasi hoax tentang kerusuhan 1998 yang tidak spesifik menyerang etnis Tionghoa, bersumber dari tempo.com 3 April 2025. Oke, selanjutnya ada faktor dan dampak permasalahan. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, rendahnya literasi digital dan kecenderungan mempercayai informasi yang belum diverifikasi. Yang kedua, motivasi politik dan ekonomi yang memanfaatkan provokasi untuk meningkatkan engagement. Yang ketiga, stereotip dan sentimen histori terhadap etnis Tionghoa yang masih mengakar. Yang terakhir, pola amplifikasi digital yang mempercepat polarisasi melalui reaksi berantai. Selain faktor penyebab, ada juga dampak sosial. Yang pertama, meningkatnya ketegangan sosial dan ketidakpercayaan antar kelompok agama. Yang kedua, kelompok minoritas semakin rentan terhadap diskriminasi dan stigma. Yang ketiga, terhambatnya rekonsiliasi dan kerjasama lintas agama. Dan yang terakhir, penguat bias dan semakin lebarnya polarisasi opini publik. Selanjutnya, implikasi dan rekomendasi kebijakan. Ada beberapa implikasi kebijakan. Yang pertama, perlunya regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika komunikasi digital. Yang kedua, penegakan hukum harus lebih konsisten dan berpihak pada perlindungan kelompok rentan. Yang terakhir, menjaga keseimbangan antar pencegah ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi. Selanjutnya ada rekomendasi kebijakan. Yang pertama, penguatan regulasi dan penegakan hukum digital. Yang kedua, peningkatkan literasi digital dan pendidikan multikultural. Yang ketiga, penguatan kolaborasi dengan berbagai platform media sosial. Yang terakhir, pemberdayaan masyarakat sipil dan tokoh agama. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan ini. Garis besarnya menyoroti bahwa penyebaran hoax dan ujaran-ujaran kebencian berbasis agama terhadap etnis Tionghoa di era digital merupakan masalah multidimensional yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kondisi sosial budaya, dan stereotip histori. Ditambah lagi dengan media sosial yang mempercepat penyebaran informasi sekaligus membuka ruang bagi provokasi, bias agama, dan eksploitasi identitas oleh oknum-oknum yang berkepentingan, ditambah dengan rendahnya literasi digital membuat masyarakat mudah menerima konten intoleransi tanpa verifikasi keasliannya. Hal ini mempengaruhi polarisasi dan merusak hubungan antar agama. Dampaknya tentu saja tidak hanya berupa stigma bagi kelompok mayoritas, tetapi juga mengancam integritas sosial dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukannya pendekatan yang signifikan melalui penguatan literasi digital, pendidikan multikultural, nilai toleransi, serta kerjasama antar negara, masyarakat, akademisi, komunitas digital. Upaya kolektif ini diperlukan agar ruang digital menjadi lebih inklusif dan tidak menjadi sumber perpecahan di Indonesia. Baik, demikianlah serangkaian presentasi kami pada hari ini. Saya mewakili rekan-rekan dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lia Amelia Nur Hasanah atas waktu yang sudah diberikan. Besar harapan kami untuk mendapatkan feedback, kritik, atau saran yang membangun bagi kami ke depannya.
Dan semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, juga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.